Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran kimia. Di sini saya akan melanjutkan mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur. Ya, kita akan mulai dengan mengenal dulu tanda atom. Ya, tanda atom di sini bisa digambarkan seperti ini, ya, di mana ada lambang X itu menunjukkan lambang unsur, Z itu nomor atom sama dengan jumlah proton, kemudian A sama dengan nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah neutron. Nah, ini ya, kalau contohnya kita ambil contohnya ada Na. Na itu nomor atomnya 11, kemudian nomor massanya 23. Ya. Nah, di sini Z itu nomor atom sama dengan jumlah proton. Artinya, kalau ditanya berapakah jumlah proton pada Na, maka jumlah proton pada Na itu sama dengan 11, ya. Nah, kemudian untuk berapakah jumlah neutron? Nah, untuk neutron di sini neutron bisa didapat dari jumlah nomor massa dikurangi dengan jumlah atau nomor atom. Berarti 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Ini jumlah neutron, ya. Kemudian bagaimana untuk mencari jumlah elektron? Nah, untuk elektron sama dengan P sama dengan Z. Ini kalau dalam keadaan bebas, ya. Dia elektron itu sama dengan P sama dengan Z. Berarti E itu sama dengan 11. Jadi pada Na terdapat proton sama dengan 11, elektron sama dengan 11, kemudian neutron sama dengan 12. Atau kita cari contoh lainnya, misalnya pada Cl. Pada Cl di sini ada Cl itu nomor 17. Kemudian untuk nomor massanya 35,5. Kalau ditanya berapakah jumlah protonnya? Jumlah protonnya adalah 17. Kemudian jumlah elektronnya sama dengan 17. Kemudian jumlah neutronnya sama dengan 35,5 kurangi 17 sama dengan 18,5, ya. Kemudian atau bisa contoh lainnya ada karbon. Karbon itu nomor 6. Kemudian nomor massanya 12. Berapakah jumlah P-nya? Jumlah P-nya sama dengan 6. Jumlah elektronnya sama dengan 6. Jumlah neutronnya sama dengan 12 kurangi 6 sama dengan 6, ya. Itu untuk kita mengetahui dari tanda atom, maksud dari tanda atom ini apa, ya. Oke, selanjutnya kita mengenal ada yang namanya isotop, yaitu nomor atomnya sama, nomor massa berbeda. Kemudian ada isobar, nomor atom berbeda, nomor massa sama. Kemudian ada isoton, jumlah neutronnya sama. Nah, contohnya contoh dari isotop. Contoh isotop misalnya di sini ada hidrogen. Hidrogen itu nomor atomnya 1, nomor massanya 1. Kemudian ada juga hidrogen yang nomor atomnya 1, nomor massanya 2. Kemudian
ada hidrogen yang nomor masanya 1, kemudian nomor atomnya 1, nomor masanya 3. Nah, nomor atom dari hidrogen ini semuanya sama, adalah 1, tetapi yang berbeda adalah nomor masanya. Ini disebut dengan isotop, ya, dimana nomor atom sama dan nomor massa yang berbeda. Oke, contoh lainnya kita ambil dari karbon. Karbon memiliki nomor atom 6. Kemudian nomor masanya 12. Kemudian ada karbon yang nomor atomnya 6. Kemudian nomor masanya 13. Kemudian ada karbon yang nomor masanya 14. Di sini nomor atomnya semuanya sama, itu 6. Kemudian yang berbeda adalah nomor masanya, maka ini disebut dengan isotop. Kemudian selanjutnya ada isobar. Nah, isobar itu nomor atom berbeda tetapi nomor masanya sama. Contohnya di sini ada kalium yang nomor atomnya 19. Kemudian nomor masanya 40. Selanjutnya ada argon. Argon di sini nomor masanya 20. Kemudian di sini nomor atomnya 20, nomor masanya 40. Di sini nomor atomnya berbeda, tetapi di sini nomor masanya sama, maka ini disebut dengan isobar. Kemudian selanjutnya isoton, jumlah neutronnya sama. Contohnya pada Mg nomor 12, kemudian nomor masanya 4. Kemudian ada Na. Na nomor 11, nomor masanya 23. Nah, jumlah neutron dari Mg 24 kurangi 12 sama dengan 12. Jumlah neutron Na 23 kurangi 11 juga 12. Maka ini disebut dengan isoton, ya. Oke, selanjutnya ada model atom Niels Bohr dan konfigurasi elektron. Nah, pada pembahasan sebelumnya mengenai teori atom Rutherford, di sini ada memiliki kelemahan-kelemahan. Lalu selanjutnya di sini para ilmuwan yang lainnya mencari jawaban untuk menjawab setiap kelemahan yang ada pada teori atom Rutherford. Nah, di sini juga selain mencari atau menjawab setiap kelemahan yang ada pada atom Rutherford, di sini juga untuk mengetahui bagaimana partikel-partikel penyusun atom itu tersusun dalam suatu atom. Nah, di sini atom tersusun dari inti yang berisi proton dan neutron, sedangkan elektron berada di luar inti atom pada jarak yang relatif jauh dari inti. Nah, seorang ilmuwan yang bernama Niels Bohr melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen berhasil menjelaskan penjelasan bagaimana elektron-elektron berada di sekitar inti atom. Nah, dijelaskan juga bahwa Niels Bohr ini untuk menjawab kelemahan dari Rutherford, yang pertama, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut dengan orbit atau kulit, ya. Walaupun bergerak cepat, tetapi elektron tidak memancarkan atau menyerap energi sehingga energi elektron konstan. Hal ini menunjukkan bahwa elektron berputar mengelilingi inti atom mempunyai lintasan tetap. Elektron tidak jauh dari inti. Kemudian elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lainnya dengan memancarkan atau menyerap energi. Nah, menurut model atom Niels Bohr ini digambarkan model atom Niels Bohr tadi kan ada yang sebut orbit atau orbit ini kulit-kulitnya ada lintasannya di mana nantinya si elektron itu dia bergerak dan tidak jauh ke inti.
Kemudian juga tadi dikatakan bahwa elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain dengan cara dia memancarkan atau menyerap energi. Nah, elektron yang memiliki inti pada lintasan tertentu disebut dengan kulit elektron. Ini disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Lintasan elektron yang terletak dekat dengan inti mempunyai energi yang paling rendah. Ini memiliki energi yang paling rendah, dan semakin jauh lintasan elektron ini dari intinya, dia semakin tingkat energinya semakin besar, seperti itu. Lintasan elektron ini disebut juga sebagai kulit elektron, di mana kulit yang paling dekat dengan inti nanti akan diberi nama kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Dan tiap kulit elektron hanya dapat ditempati oleh maksimum 2n pangkat 2 elektron, ya. Jadi di sini si kulitnya maksimum bisa ditempati oleh 2n pangkat n. Nah, bagaimana sih 2n pangkat n itu? Contohnya pada kulit K. Kulit K, kulit yang pertama, 2n pangkat n. Nah, di sini 2n-nya itu 1 dipangkatkan 2. Maka maksimum di kulit K adalah 2 elektron, ya, untuk kulit K. Kemudian pada kulit yang kedua, kulit kedua itu adalah kulit L. Nah, kulit L di sini 2n pangkat 2. 2n-nya adalah 2 dipangkatkan 2. Jadinya 8 elektron. Jadi pada kulit L maksimum adalah 8 elektron. Kemudian selanjutnya pada kulit ketiga, kulit M, yaitu 2n pangkat 2. 2 kali 3 dipangkatkan 2 sama dengan 18. Jadi maksimum adalah 18 elektron. Kemudian pada kulit keempat, kulit N, itu 2 kali 4 dipangkatkan 2 sama dengan 32. Jadi maksimum adalah 32 elektron. Oke. Nah, ini ya. Jadi untuk jumlah maksimumnya pada kulit K 2 elektron, kemudian kulit L itu 8 elektron, kemudian kulit M 18 elektron, kulit N 32 elektron, kemudian kulit O 50 elektron, P72, Q 98 elektron. Nah, kemudian konfigurasi elektron beberapa atom. Nah, di sini dari konfigurasi elektronnya tadi kan dikatakan bahwasannya untuk kulit itu ada kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana cara penentuan konfigurasi elektronnya? Tadi kulit untuk yang pertama, helium. Helium itu jumlah atau nomor atomnya, jumlah elektronnya itu adalah 2, ya. 2 ini adalah jumlah elektron dari helium. Nah, bagaimana konfigurasi elektronnya? Konfigurasi elektronnya adalah 2 karena hanya memiliki 2 elektron, berarti dia hanya mengisi pada kulit K, ya. Kemudian selanjutnya pada Li. Li itu jumlah elektronnya 3. Nah, jumlah elektronnya 3. Tadi pada kulit K maksimum 2. Berarti sisanya ada di kulit L1. Ini untuk Li. Kemudian selanjutnya untuk Be.
Be2 ya. Nah, ini berarti kulit Kl. Kemudian sampai pada kulit pada Na. Na itu kan dia jumlah elektronnya 10 ya. Maka konfigurasinya 2L itu 8, 10. Ini kulit L sudah mencapai maksimum karena maksimum pada L itu adalah 8. Maka ketika kita menuliskan yang Na ya, yang Na itu kan 11 nomor atomnya, berarti 281 ya. Ini konfigurasi untuk yang kulit ketiga. Berarti kan ini sudah KLM. Ini sudah kulit ketiga. Seperti itu. Nah, kemudian ini sampai kulit berikutnya pada sampai atom berikutnya. Di sini untuk Mg282. Kemudian Ar 288 ya. Nah, ini untuk sampai kulit maksimumnya. Nah, kalau misalnya di sini misalnya untuk yang selanjutnya untuk kulit misalnya untuk kalium kan nomor 19 ya. Nah, di sini KLMN kan 28, di sini jangan jadi 9 ya. Karena misalnya di sini K itu adalah 19, maka di sini 10, maka di sini M itu kan maksimalnya itu 18. Tapi tidak bisa di sini kita tuliskan 9. Ini salah. Nah, maka yang benar itu untuk KLMN untuk ini kalium itu 2881 ya. Jadi dia sudah memasuki kulit K. Kemudian untuk Ca juga sama 2882 ya, sampai dia bisa mencapai maksimum seperti Ga. Ga ini 28, 18, 3 sehingga disampailah dia KLM. Kalau misalnya dia nanti semakin besar lagi untuk nomor atomnya atau jumlah elektron semakin besar, maka kita bisa lanjutkan KLMN dengan catatan di sini disesuaikan dengan jumlah elektron maksimum pada setiap kulitnya ya. Itu untuk konfigurasi elektron dari beberapa atom. Nah, nanti kalian bisa belajar kembali mengenai atau belajar kembali mengenai konfigurasi elektron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.